Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, di video kali ini aku akan sharing lagi mengenai jadwal tentang jalur SNBP dan juga SNBT. Nah, jadi sekedar informasi di mana SNBP itu kepanjangannya Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Ini istilah baru dari SNMPTN tahun kemarin ya, tahun 2022. Nah, sekarang di tahun 2023 itu udah berganti, dan juga jalur SNBT Seleksi Nasional Berdasarkan Tes itu juga sudah berganti dari SBMPTN. Nah, jadi kalian harus paham karena sekarang itu udah nggak menggunakan istilah SNMPTN dan SBMPTN ya, itu sudah diganti menjadi SNBP dan juga SNBT. Oke, jadi di video kali ini aku akan sharing mengenai jadwalnya, kapan kalian mendaftar, kapan kalian dites, kapan kalian pengumuman, kapan daftar ulang, pokoknya semua jadwal SNBP dan SNBT aku akan jelasin di video ini. Oke, tapi sebelumnya kalian jangan lupa dulu untuk subscribe channel Leni Agustin supaya kalau ada video terbaru atau ada informasi terbaru mengenai jalur kampus tahun 2023 itu kalian langsung bisa mengetahuinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10 karena di sana aku sering banget live. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian langsung bisa join di live-nya aku. Oke? Langsung aja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke guys, seperti biasa kalau aku ngejelasin sesuatu di video itu aku pasti selalu ditemani sama buku ini supaya kalau aku sharing itu gak ada yang keliru. Apalagi sekarang aku akan menyebutkan tanggal atau jadwal atau waktu dari jalur SNBP dan juga SNBT. Oke, yang pertama di sini aku akan ngejelasin jadwal dari SNBP dulu. Di mana SNBP itu adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Jadi ini berganti istilah dari SNMPTN tahun 2022. Oke, yang pertama di sini ada jadwal untuk kuota sekolah dulu. Karena di setiap sekolah untuk mengikuti jalur SNBP itu pasti ada kuotanya. Tidak semua siswa di sekolah itu bisa mendaftar SNBP, tidak ya, tapi ada kuota tertentu yang dibatasi supaya kalian bisa mendaftar SNBP. Nah, yang pertama untuk pengumuman kuota sekolah itu jatuh pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Udah lewat ya. Sebenarnya video ini udah lewat banget, tapi masih belum untuk pendaftarannya. Ini hanya sekedar untuk pengumuman kuota sekolah aja. Nah, kemudian yang kedua, penutupan masa sanggah kuota sekolah itu pada tanggal 17 Januari tahun 2023. Ini belum lewat ya, nanti tanggal 17 Januari. Nah, ini masih berhubungan dengan sekolah. Nah, selanjutnya tahap dari jalur SNBP yaitu penetapan siswa eligible. Nah, jadi untuk mengikuti jalur SNBP itu ada yang namanya siswa eligible. Hanya siswa eligible yang bisa mendaftar SNBP. Kalau misalnya kalian tidak termasuk siswa eligible, itu berarti mohon maaf kalian nggak bisa daftar SNBP, langsung ke SNBT aja. Oke, jadi pastikan kalian itu termasuk siswa eligible, terus bisa daftar SNBP-nya. Nah, penetapan siswa eligible ini itu pada tanggal 3 Januari sampai 8 Februari tahun 2023. Nah, jadi ini waktunya lumayan lama ya. Jadi untuk mengetahui apakah kalian siswa eligible atau bukan, itu kalian bisa tanya dari pihaknya sekolah kalian atau guru-guru kalian.
Oke, selanjutnya pengisian PDSS ini pada tanggal 9 Januari sampai 9 Februari tahun 2023. Nah, apa sih pengisian PDSS itu? Nah, jadi sebelum kalian mendaftar SNBP, pastikan kalian dulu sudah mengisi PDSS. Nah, pengisian PDSS ini biasanya yang melakukan adalah guru kalian atau dari pihak sekolah kalian yang mengisi PDSS. Tapi ada juga sih beberapa sekolah yang memberikan kepada siswanya untuk mengisi PDSS secara mandiri. Tapi menurut pengalaman aku di tahun 2019 pada saat mendaftar SNMPTN ya, masih istilahnya, itu pengisian PDSS itu yang mengerjakan adalah guru. Nah, jadi nanti kalau gurunya udah mengisi PDSS, barulah kita siswanya untuk mendaftar SNMPTN. Tapi kalau misalnya kalian diberikan tugas secara mandiri untuk mengisi PDSS, ya it's okay ya, karena pasti guru kalian akan membimbing kalian untuk mengisi PDSS. Nah, pengisian PDSS ini juga cukup lama ya, karena 9 Januari sampai 9 Februari. Jadi setelah mengisi PDSS, di sini ada pendaftaran SNBP. Jatuh pada tanggal 14 sampai tanggal 28 Februari tahun 2023. Nah, kalau misalnya kalian udah mengisi PDSS atau guru kalian udah melakukan pengisian PDSS, sekarang waktunya lah kalian untuk mendaftar SNBP. Nah, waktunya ini cukup singkat ya, karena tanggal 14 sampai 28 Februari, jadi ada 2 minggu. Tapi kalian jangan teledor ya, walaupun waktunya lama 2 minggu atau 14 hari, tapi itu biasanya dari pengalaman tahun kemarin itu biasanya link error. Karena banyaknya calon mahasiswa yang mendaftar SNBP, maka linknya itu biasanya error. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk mencari waktu kapan kalian bisa daftar. Bocorannya itu biasanya subuh ya, karena kan kalau subuh masih banyak yang belum bangun gitu loh. Kalau malam, pagi, siang, sore itu biasanya link error. Setelah pendaftaran, selanjutnya bakal ada pengumuman. Nah, pengumuman ini jatuh pada tanggal 28 Maret tahun 2023. Cukup lama ya waktu dari pendaftaran sampai ke pengumuman. Cukup ada waktu 1 bulan kalian diminta untuk menunggu pengumuman SNBP. Oke, jadi itu dia jadwal dari seleksi nasional berdasarkan prestasi. Apapun hasilnya, kalian harus tetap semangat ya guys. Kalau misalnya kalian lolos ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya tidak lolos, jangan khawatir karena masih ada jalur SNBT, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes. Oke, setelah aku bahas jadwal dari SNBP, selanjutnya aku akan bahas jadwal dari SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes. Oke, yang pertama kalian harus registrasi akun dulu. Registrasi akun SNPMB itu pada tanggal 16 Februari sampai 3 Maret tahun 2023. Kemudian setelah registrasi, kalian pendaftaran UTBK SNBT. Nah, kenapa ada UTBK di sini? Karena di SNBT itu kan seleksi nasional berbasis tes. Nah, jadi kalian bakalan dites. Nama tesnya itu UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Nah, pendaftaran UTBK SNBT ini jatuh pada tanggal 23 Maret sampai 14 April tahun 2023. Jadi pendaftaran SNBT ini cukup lama ya, jadi kalian bisa mendaftar pada tanggal itu. Tapi kalian jangan teledor ya, jangan bilang waktunya masih lama, jadi kalian mengulur-ulur waktu untuk mendaftar SNBT. Jangan seperti itu ya guys, karena biasanya itu link juga selalu error karena mengingat banyaknya calon mahasiswa yang ingin masuk atau yang ingin ujian kampus di tahun 2023. Jadi kalian harus manfaatkan waktu untuk mendaftar SNBT. Nah, setelah mendaftar, kalian akan melaksanakan ujian UTBK. Nah, pelaksanaan UTBK gelombang 1 itu jatuh pada tanggal 8 sampai 14 Mei tahun 2023. Nah, jadi ini terdiri dari beberapa hari. Kenapa? Karena kalian bakalan dibagi menjadi beberapa kelompok atau beberapa sesi. Karena yang mengikuti SNBT itu tidak sedikit ya.
lumayan banyak, jadi kalian harus dibagi menjadi beberapa sesi dan beberapa hari supaya kalian bisa ujian semua. Nah, kemudian pelaksanaan UTBK untuk gelombang 2 itu jatuh pada tanggal 22 sampai 28 Mei tahun 2023. Nah, jadi ini juga ada beberapa hari untuk gelombang kedua. Sama dengan gelombang pertama tadi, kenapa terdiri dari beberapa hari ya? Karena peserta dari UTBK itu banyak banget, jadi nggak bisa hanya satu hari aja, kalian dibagi menjadi beberapa sesi dan beberapa hari juga, seperti dengan pelaksanaan UTBK gelombang 1. Setelah pelaksanaan ya tentunya ada pengumuman. Nah, pengumumannya ini jatuh pada tanggal 20 Juni tahun 2023. Cukup lama ya, dari pelaksanaan ujian menuju ke pengumuman itu kalian cukup lama menunggu, karena pada tanggal 20 Juni tahun 2023. Dan masa unduh sertifikat UTBK itu tanggal 26 Juni sampai 31 Juli tahun 2023. Oke, jadi itu dia jadwal dari seleksi nasional berdasarkan tes. Kembali lagi, saya ingatkan, apapun hasil dari pengumuman kalian, entah itu jalur SNBP ataupun jalur SNBT, jangan pernah berkecil hati kalau misalnya kalian belum lolos. Kenapa? Karena masih banyak jalur yang lain. Yap, segitu dulu guys video kali ini tentang jadwal SNBT dan SNBP. Kalau misalnya ada pertanyaan menyangkut bagaimana alur pendaftarannya, bagaimana cara lolosnya, biayanya berapa, atau apapun itu mengenai jalur ujian tahun 2023, kalian bisa komen aja langsung di bawah. Atau kalian bisa tanyakan di Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10. Kalian juga langsung bisa join kalau misalnya kita lagi live ya, karena kalian bisa tanyakan di sana bebas. Oke, kalian juga bisa langsung chat di WA 0882 4785 4631. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Leni Agustin supaya kalau ada video terbaru atau informasi terbaru itu kalian langsung bisa tahu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.